Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali bertemu saya ya. Ya. Mengenai mata kuliah pertemuan keberapa ini? Kelima? Ya. Mengenai manajemen sumber daya manusia ya. Ya. Kita bicara masalah organisasi ya. Organisasi itu adalah sekumpulan orang gitu loh ya. Lebih dari satu. Apakah dua itu termasuk organisasi? Iya, ya. Dua itu termasuk organisasi. Orang yang sudah menikah dan punya rumah sendiri, ya harus punya rumah sendiri kan ya. Itu sudah termasuk organisasi karena di situ dia itu mengandung ada sebuah tujuan, ada sebuah kerjasama ya untuk mencapai tujuan tersebut. Ada sebuah program-program untuk mencapai beberapa tujuan tersebut gitu lah kan. Ini orang organisasi dan tujuan lah. Di situ juga ada apa? Pembagian tugas dan wewenang dalam jobs gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, sekian pembuka dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan-rekan ya, karena hari ini yang presentasi kelompoknya Mas Aldi ya, Mas Aldi ya. Ya, tentang seleksi dan rekrutmen kan. Ya. Oke, ini saya stopin dulu ya. Ini saya munculkan dulu sebentar Mas Aldi. Saya munculkan dulu aturan-aturannya ya. Jadi ini ya. Tapi yang dibahas oleh kelompok hanya boleh ada 2 kelompok yang bahas masalah yang sama ya. Jadi kemarin sudah kita rinci ya. Jadi nggak boleh ada tema-tema yang sama ya. Masing-masing kelompok maksimal 5 orang kecuali jika jumlah anggota kelas. Nah, ini kelompoknya sudah kita bagi juga ya. Presentasi dilakukan oleh tiap anggota kelompok secara bergantian dan teratur. Kalau bisa nanti, ayo ya nanti gantian. Selama presentasi dosen pengampu melakukan pengamatan atau observasi ya, ketepatan, kedalaman, kejelasan substansi. Nanti ini yang masuk penilaian ya, kedalaman substansi yang dibahas ya, penguasaan terhadap permasalahan, kemampuan melakukan presentasi, kemampuan menjawab respon pertanyaan, saran, masukan atau pengurangan ya, kualitas PowerPoint ya, kekompakan anggota kelompok. Oke, saya stop share. Silakan Mas Aldi untuk men-share PowerPoint-nya, melakukan presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami, manajemen sumber daya manusia (MSDM), yang berjudul penarikan pegawai dan seleksi calon pegawai. Next, pengertian penarikan sumber daya manusia. Penarikan atau rekrutmen sumber daya manusia adalah suatu proses pencarian dan pemikatan calon tenaga kerja, karyawan yang mempunyai kemampuan sesuai dengan rencana kebutuhan suatu organisasi. Terus yang selanjutnya, proses ini dimulai dari ketiga organisasi itu mencari calon tenaga kerja yang dibutuhkan melalui berbagai cara sampai dengan penyerahan aplikasi lamaran oleh pelamar kepada organisasi. Hasil dari proses ini adalah sejumlah berkas lamaran dari para pencari kerja dan selanjutnya diajukan untuk diseleksi. Proses ini sangat penting dalam suatu organisasi karena mereka inilah yang akan menentukan kualitas dari suatu organisasi. Next. Cara penarikan MSDM calon karyawan, yaitu ada di sini ada organisasi profesional, iklan, badan penyalur tenaga kerja, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi karyawan. Kelompok 4. Ayo. Menurut Handok 2000, pengadaan pegawai adalah proses pencarian dan pemingkatan para calon pegawai pelamar. Yang kedua, pengadaan pegawai dilakukan oleh dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja guna mencapai organisasi Samudin 2006. Pengadaan kerja ini meliputi yang pertama penarikan tenaga kerja, yang kedua tenaga kerja,
Dan yang ketiga, penempatan tenaga kerja. Seleksi sumber daya manusia. Seleksi adalah usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang mempunyai dan komponen yang akan menjabat serta mengajarkan semua pekerjaan. Yang kedua, pelaksanaan seleksi harus dilakukan secara jujur, cermat, dan objektif, supaya karyawan yang diterima benar-benar good qualified untuk menjabat dan melaksanakan pekerjaan. Metode rekrutmen. 1. Iklan atau job advertisement. Yang kedua, rekomendasi dari internal perusahaan, employee referral. 3. Perusahaan penyediaan tenaga kerja, employment and recruitment agencies. 4. Lembaga pendidikan, educational institution. 5. Lembaga pemerintahan, government job. Terima kasih. Oke, terima kasih atas presentasi dari kelompok berapa tadi, kelompok 4 ya. Oke, ada yang perlu ditanyakan, silakan. Perlu ditanyakan sanggahan gitu. Saya Pak mau bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Inai Maula. Yang ingin saya tanyakan, seberapa penting seleksi pegawai dilaksanakan? Terima kasih. Seberapa penting dari Inaya tadi, seberapa penting pegawai, seleksi pegawai dilakukan? Iya. Baik, langsung kita. Oke, Mas Aldi bisa diterima pertanyaannya. Pertanyaan kedua, silakan. Pertanyaan yang kedua. Perkenalkan, nama saya Meiria Anggiradela. Dari hasil presentasi tadi, saya akan bertanya, adakah sistem seleksi yang efektif? Baiklah, terima kasih. Oke, baik, saya jawab saja ya. Nanti Herman menjawab yang pertanyaan yang kedua tadi ya. Ya, baik, nanti saya bantu juga menjawabnya. Tadi pertanyaannya seberapa penting seleksi pegawai. Jadi seleksi pegawai itu sangat penting karena di situ kita bisa mengetahui sebagaimana kualitas seseorang. Ketika masuk perusahaan itu ya, tentunya harus diseleksi dulu. Seperti kita masuk ujian masuk di perguruan tinggi misalnya, seperti sekarang, atau harus melalui seleksi dulu. Kita kan perlu mengetahui kualitas seseorang. Iya, oke, saya bantu ya. Yaitu kenapa seleksi pegawai sangat penting ya? Karena untuk mendapatkan tadi kan ada istilah the right man and the right place gitu ya. Ya kan, in the right job gitu kan, gitu ya. Jadi ya itu the right man in the right place ya kan, atau the right man for the right job gitu kan. Jadi itulah orang yang bisa diapa sesuai dengan skillnya ya kan. Iya, pertanyaannya bisa saya bacakan. Sistem seleksi yang efektif. Oke, baik. Jadi sistem seleksi yang efektif itu ya dengan cara wawancara ya. Cara yang pertama melalui tes dulu. Setelah tes kan di tempatnya, itu nanti lakukan sesi wawancara lagi untuk seleksi yang efektif. Jadi di situ langsung kita mengetahui sejauh mana kualitas seseorang yang sedang diseleksi. Dari tanggapannya, kita memberikan pertanyaan dari perusahaan misalnya, kita memberikan pertanyaan kepada si calon pelamar kerjaan, kita di situ bisa mengetahui. Apakah ada sistem yang efektif? Ya, benar sekali kata Mas Aldi dari kelompok 4 tadi ya. Yaitu dengan cara selain ada tes, juga ada wawancara ya, untuk mengetahui kedalaman atau mungkin mengkorek atau menggali potensi atau pengalaman dari si pelamar pekerjaan gitu ya. Oke, berikut kesimpulan yang dapat saya sampaikan ya.
apakah ada pertanyaan dari materi ini ya? Kalau tidak ada, persiapan minggu depan presentasi kelompok berikutnya ya. Oke. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada ya, saya akhiri sampai di sini ya perkuliahannya. Oke. Barusan kesimpulan dari saya, semoga bisa menjadi ilmu yang manfaat bagi Anda ya, menjadi titik jelas bagi Anda mengenai sistem seleksi dan penarikan pegawai gitu ya. Oke, akhirul kalam, mohon maaf bila selama kuliah tadi ada perkataan saya yang kurang baik ya, saya mohon maaf yang besar-besarnya ya. Akhirul kalam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak.